Sutoro Eko Yunanto mengatakan terdapat dua tradisi yang berpengaruh dalam perkembangan kajian ilmu pemerintahan Indonesia, yaitu tradisi mazhab Anglo-Saxon dan tradisi mazhab kontinental Eropa. Benturan antar mazhab tersebut membuat ilmu pemerintahan yang diajarkan di Indonesia menjadi tidak jelas secara ontologis. Ilmu pemerintahan seolah-olah anti pada politik, lupa pada hukum, namun enggan pada administrasi. Kalimat ini Pak Sutoro sendiri yang mengatakan. Karena problem inilah, maka menurut Sutoro, sudah saatnya para ilmuwan Indonesia harus berani merekonstruksi pemerintahan yang bisa berdiri tegak sebagai disiplin ilmuwan sekaligus berguna bagi rakyat, bangsa, dan negara. Berangkat dari keresahan itu, Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD APMD Yogyakarta mencoba mendudukan ulang posisi ilmu pemerintahan yang dikembangkan mazhab Timo dengan 5 perspektif atau sudut pandang, yaitu government ke pemerintah, governing perbuatan pemerintah, governability otoritas dan kapasitas pemerintah, governance tata kelola pemerintah, dan governability kepemerintahan atau yang kita kenal dengan sebutan 5G. Kelima konsep ini bisa menjadi roh, spirit, dan substansi dari disiplin ilmu pemerintahan yang khas Indonesia dan mampu memuliakan rakyat. Kelima konsep ini juga diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat Indonesia sehingga ilmu pemerintahan dapat menjadi ilmu yang mampu memuliakan rakyat dan desa. Oleh karena itu, untuk memahami lebih jauh tentang konsep atau perspektif 5G ini, selanjutnya waktu dan kesempatan untuk saya berikan seluas-luasnya kepada Bapak Sutoro. Kepada Pak Toro, saya persilakan. Baik, selamat pagi teman-teman. Kaprodi Bang Rijal yang saya hormati, Sekprodi dan Ketua Komap yang masih baru, belum lama kan, masih baru kan, berarti masih hangat ya. Kemudian teman-teman semuanya, saudara moderator Anci, kalau kita meluncurkan mazhab Timoho dengan menghadirkan 5G, tentu ada pertanyaan, mengapa itu ya? Mengapa ada mazhab Timoho dengan 5G, dan tentu ini ada cerita, ada konteks atau bahasa yang lain itu genealogi. Genealogi itu bukan sekedar asal-usul darah, tapi ini sebenarnya adalah jejak, rekam jejak tentang pemikiran yang terus-menerus berkembang, dialektik, dan tentu bersifat kritis. Saya akan cerita mengapa kita punya mazhab Timoho. Itu dulu yang selalu ngompori saya itu almarhum Pak Widyo. Jadi istilah mazhab Timoho itu dari beliau, ngompori terus saya. Dan itu dilansing istilah itu secara setengah resmi, setengah tidak resmi, itu pada bulan Maret tahun 2019. Beberapa hari kemudian beliau meninggal. Jadi Pak Widyo itu ya yang ini ya. Jadi saya mengisi konten lalu yang ngomong istilah mazhab Timoho beliau. Dan ini ada jejaknya. Selama 14-an tahun, dari tahun 2000 sampai 2014, saya hampir tidak menyentuh ilmu pemerintahan. Meskipun kadang berbicara demokrasi, berbicara tentang governance, tetapi ilmu pemerintahan sebagai disiplin itu tidak pernah saya sentuh. Karena perhatian yang sangat besar itu pada isu desa. Dan saya bersyukur bisa memperoleh pengalaman, pengetahuan yang tidak ternilai dari ujung Aceh sampai ujung Papua untuk menemukan Indonesia yang sejati itu di Medan ya, di Medan desa. Nah, tahun 2015, tepatnya bulan April, di ruangan ini juga ada pertemuan asosiasi yang kemudian berubah menjadi KAPSIBI, program studi ilmu
pemerintahan di seluruh Indonesia. Pada waktu itu hadir 93 prodi di seluruh negeri ini bicara di ruangan ini. Dan salah satu informasi yang saya peroleh dari pertemuan itu begini. Tahun 2014 itu rezim dikti, terutama rezim kodifikasi itu mengkritik ilmu pemerintahan karena ilmu pemerintahan tidak dikenal di dunia. Lalu mereka merekomendasikan supaya ilmu pemerintahan diubah menjadi governance studies atau studi pemerintahan. Jadi kosakata ilmu itu sebaiknya dihilangkan. Nah, karena itu asosiasi itu berkumpul protes. Jadi sebelum pertemuan di sini mereka melakukan semacam class action, melakukan advokasi kepada Dikti, dan mereka terus berjuang supaya kosakata ilmu pemerintahan itu tetap dipertahankan. Dan itu informasi itu disampaikan pada ruangan ini ketika saya punya giliran untuk berbicara. Saya mengapresiasi perjuangan asosiasi ilmu pemerintahan, dan saya sebagai orang yang dilahirkan dan dibesarkan oleh ilmu pemerintahan akan selalu istiqomah tegak lurus untuk membela, mempertahankan ilmu pemerintahan itu. Tapi pada sisi lain saya juga menyampaikan otokritik. Kalau kita akan duduk sebagai ilmu pemerintahan maka harus jelas, harus lebih tegas dan lebih kuat supaya itu tidak sekedar nomenklatur, tidak hanya sekedar istilah, tetapi konten ini juga harus lebih duduk dan jelas. Karena saya menyampaikan kritik bahwa ilmu pemerintahan ilmu yang tidak jelas, ilmu yang tidak layak disebut sebagai ilmu, karena saya menyampaikan beberapa hal yang pada waktu itu. Jadi saya melakukan tendangan pada waktu itu, dan itulah tendangan saya pertama dan terus-menerus bergulir. Dan sejak saat itu juga adrenalin saya untuk mempelajari kembali ilmu pemerintahan itu muncul ya. Jadi meningkat ya bulan April itu. Semenjak pertemuan itu lalu saya mencari, membeli, membaca buku-buku yang berjudul government, berjudul ilmu pemerintahan. Bahkan ejaan lama saya peroleh karena di perpustakaan STPMD nggak ada, lalu saya mencari di perpustakaan Universitas Sanata Dharma. Jadi itu dulu buku wajib pengantar ilmu pemerintahan. Saya fotokopi, ditulis oleh Gerrit van Vulje, yang oleh komunitas ilmu pemerintahan dianggap sebagai bapak ilmu pemerintahan. Tetapi saya tidak mengakui Van Vulje itu menjadi bapak ilmu pemerintahan. Itu orang itu tidak layak disebut sebagai bapak ilmu pemerintahan. Kenapa? Karena ya bestur tadi, ya, karena ya istilahnya itu kan, buku itu kan sebenarnya judul hasilnya kan bestur, diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia itu menjadi pemerintahan. Itu kecelakaan yang luar biasa karena bestur diterjemahkan menjadi pemerintahan, lalu melihat pemerintahan itu hanya semata-mata dari sisi bestur. Jadi bestur itu yaitu ajaran yang berasal dari negeri Belanda, sementara negeri Belanda itu memahami bestur itu administrasi. Bahasa Belandanya namanya administrasi. Mereka kalau punya website itu diklik, dipindah ke bahasa Inggris, itu menjadi public administration. Selain sebagai ajaran, bestur itu juga menjadi praktek kolonial. Jadi istilahnya zaman dulu itu pemerintahan administratif, negara pegawai. Jadi pemerintahan yang anti pada politik, anti sosial, atau pemerintahan yang hanya berbicara perkantoran. Nanti orang-orang itu sibuk di kantor, ngomong mereka sendiri. Kalau negara pegawai itu ya negara dimiliki, dinikmati oleh para pegawai. Yang dapat pensiun hanya para pegawai. Petani itu bukan berjasa pada negara. Sehingga petani itu tidak memperoleh pensiun dari negara. Itulah salah satu ciri khas negara pegawai, bahwa ya yang paling utama memiliki negara ini adalah para pegawai. Itu warisan kolonial. Sama juga saya ingin mengatakan bahwa pemerintahan baik sebagai ilmu maupun sebagai praktek itu adalah warisan kolonial.
Jadi kita itu sudah merdeka, mendirikan ilmu pemerintahan pada tahun 47, sudah punya konstitusi yang jauh lebih dahsyat daripada cara pandang kolonial, tetapi apa yang diajarkan pada ilmu pemerintahan pada waktu itu isinya adalah administrasi. Administrasi gaya kolonial. Ciri khasnya adalah ya, ciri khasnya itu melihat pemerintahan itu sesuatu yang formalistik, yang hierarkis, yang sentralistik dan birokratik. Itu ajaran yang terus-menerus dicekokkan pada kita, termasuk kepada para mahasiswa UGM yang kemudian mereka ada yang menjadi gubernur, ada yang menjadi bupati, ada yang menjadi sekda. Itu merambah kemana-mana gitu ya. Jadi ini artinya tidak satu jalur. Konstitusi itu dahsyat, tetapi dia dimonopoli oleh para sarjana hukum. Kalau kita bicara konstitusi hanya ngomong hukum, hanya ngomong prosedur. Tapi esensinya tidak kita tangkap dengan baik. Baik itu pembukaan maupun batang tubuh itu dimonopoli oleh para sarjana hukum. Dan pembukaan itu hanya dibaca secara formal, secara ritual kalau kita upacara bendera. Tetapi pembukaan itu tidak pernah diradikalisasi menjadi sebuah spirit pergerakan, dan di sana sebenarnya punya satu pemahaman tentang republikanisme atau pemerintahan republik yang jauh lebih radikal dari apa yang sudah kita alami dan diwariskan dari tradisi kolonial. Jadi ini kecelakaan sejarah kita, baik itu pemerintahan sebagai ilmu maupun pemerintahan sebagai praktek. Kita ini adalah pewaris kolonial. Itu yang kemudian mendorong saya untuk terus-menerus melakukan tantangan dan ya pelan-pelan lah, karena kita ini menghadapi para profesor yang pintar tapi bodoh. Ya, itu banyak lah, profesor itu begitu ya, makanya kalau jadi profesor itu siap untuk saya olok-olok gitu ya. Jadi pekerjaan saya itu memuliakan orang-orang pinggiran, tetapi saya mengolok-olok orang-orang pintar tetapi bodoh. Orang-orang yang gelarnya tinggi dan banyak, tetapi untuk memupuk kolonial memupuk feodalisme baru. Nah, itu bulan April dan seterusnya saya terus-menerus pelajari banyak literatur yang bahkan dalam literatur bahasa Jerman, bahasa Belanda itu sekarang dibantu dengan teknologi digital itu bisa saya translate. Kemudian ada juga teman di Jakarta yang membantu melakukan translate bahasa Jerman maupun bahasa Belanda sehingga bisa saya mangsa. Dan pada bulan Februari itu saya menemukan 5G itu. Menemukan 5G di orek-orekan kertas itu biasa kalau saya membaca atau istilah saya melakukan bibliografi itu selalu saya tuangkan di buku buku note itu ya, yang tebal itu saya tulis di situ itu. Saya tidak punya tradisi main tab atau main iPad dan sebagainya, tetapi dengan cara begitu itu secara tradisional kita itu bisa bisa lebih bisa lebih menjiwai ya, bisa lebih menghayati. Nah, pada bulan Februari itu saya rumuskan, tentu rumusan itu kan istilahnya bukan proses yang being ya, tapi becoming ya. Being itu artinya sudah menjadi barang yang permanen. Enggak, ini konsep yang living, konsep yang selalu hidup terus-menerus, dan hari ini pun itu terus-menerus akan kita pupuk. Baru kemudian bulan Maret tahun 2019 itu kita launching, kita banyak diskusi, kemudian kedatangan ada Bang Rijal, ada Pak Guno, kita diskusi di balkon itu, lalu diskusi di mana-mana gitu ya. Dan pada saat itu juga kita menggagas untuk melahirkan jurnal governabilitas itu. Jadi pada masa pandemi ini kesempatan yang luar biasa, ada hikmahnya, karena nggak pergi kemana-mana, tiada hari saya ini tidak membaca. Jadi justru mengisolasi diri di kamar, tidak kemana-mana itu
Itu kesempatan yang luar biasa bagi saya untuk membaca kembali, melakukan bibliografi yang itu luar biasa. Dan kemudian bulan Juni tahun 2020, Jurnal Governabilitas volume nomor 1 itu lahir. Temanya membongkar ilmu pemerintahan. Dan saya menulis itu di jurnal itu judulnya Ilmu Pemerintahan Anti pada Politik, Lupa pada Hukum, dan Enggan pada Administrasi. Enggan pada administrasi itu artinya begini, untuk menjadi administrasi itu enggak mau dia, padahal isinya adalah administrasi. Nah ini kan kecelakaan, nomenklaturnya pemerintahan tetapi isinya adalah administrasi. Dari tahun ke tahun kalau kita bicara tentang kebijakan publik, ya paradigmanya adalah administrasi publik, hanya berbicara tentang formulasi, tentang implementasi, evaluasi, dan sebagainya. Pertanyaan saya, lalu kekhasan ilmu pemerintahan itu di mana? Di dalam disiplin administrasi publik itu juga ada kritik yang tajam. Misalnya begini, study of government, studi tentang pemerintah itu kan dilakukan oleh para pihak. Ekonomi pun juga melakukan studi tentang pemerintah. Mereka misalnya melahirkan konsep government failure, kegagalan pemerintah. Kenapa? Karena para sarjana ekonomi itu akan selalu membela pasar. Pemerintah itu sebagai gangguan atas pasar. Itu historis, dikritik oleh Karl Polanyi. Polanyi dalam buku The Great Transformation atau transformasi besar bilang bahwa apa yang disebut dengan revolusi industri, kapitalisme, pasar bebas itu justru karena campur tangan pemerintah. Bukan karena ekonomi yang alamiah, bukan. Tetapi karena campur tangan pemerintah. Jadi ini klaim dan artinya mereka mengatakan kalau pasar itu tidak berkembang dengan baik, kalau kapitalisme tidak baik, kalau capital kita tidak baik, kalau uang itu tidak menjadi lebih banyak karena kegagalan pemerintah. Itu para sarjana ekonomi berbicara begitu. Dan tentu masih ada banyak sarjana ilmuwan lain yang berbicara tentang pemerintah. Lalu di dalam tradisi administrasi publik itu ada sebuah kritik bahwa administrasi publik itu hanya dapat sisanya sisa. Ya, sisanya sisa. Sehingga administrasi publik itu untuk membangun identitasnya ketika berbicara tentang pemerintah, mereka tidak pernah menyebut kosakata pemerintah, tetapi menyebutnya sebagai sektor publik. Mereka tidak pernah menyebut pemerintahan, tidak pernah. Mereka menyebut pemerintahan dengan manajemen publik. Mereka tidak pernah menyebut kebijakan pemerintah, tapi kebijakan publik. Tidak pernah menyebut pelayanan pemerintah kepada warga negara, tetapi publik. Jadi administrasi publik yang sekarang itu berubah menjadi manajemen dan kebijakan publik itu omongnya cuma publik terus saja. Tapi konsep yang ada di dalam konstitusi seperti rakyat, pemerintah, negara, warga negara itu tidak pernah diteorisasikan, dibicarakan oleh administrasi publik. Jadi administrasi publik itu punya sumbangan yang merusak terhadap ilmu pemerintahan. Sementara kalau kita lihat di seluruh negeri ini, di program studi di seluruh negeri ini, kalau ngomong doktor, ya doktor administrasi publik. Tetapi ngomong pemerintahan, tetapi mereka berada di dalam program studi ilmu pemerintahan. Yang diajarkan adalah publik. Nggak ngomong rakyat, nggak ngomong warga negara, tidak ngomong pemerintah. Nah ini kan masalah ya. Jadi saya menyebut selain tadi Anci bilang ada dua mazhab besar di dunia. Di Indonesia ini ada dua mazhab, ada mazhab Bulak Sumur dan ada mazhab Jatinangor yang berbicara pemerintahan. Bulak Sumur itu UGM,
UGM itu yang mendirikan pertama kali ilmu pemerintahan, mengajarkan pertama kali, membina perguruan tinggi yang lain termasuk APMD. Hampir seluruh republik ini ilmu pemerintahan dibina oleh UGM. Nah, waktu pembinaan pertama isinya adalah bestur itu, tidak mengenal politik. Jadi dulu memang di awal-awal tidak dikenal ada Bulak Sumur sama Jatinangor, itu istilah saya ya. Karena dulu isinya ya sama, isinya kolonial. Nah, pada awal tahun 90 atau akhir 80-an lah. Lalu di pemerintahan UGM itu dikenal atau disubversi dengan ilmu politik. Itu karena ada 2 doktor ilmu politik yang datang dari Amerika, itu melakukan subversi terhadap ilmu pemerintahan, sehingga ilmu pemerintahan di UGM itu lalu ada yang suka politik, ada yang suka administrasi. Lalu pada waktu itu saya tanya, nah ilmu pemerintahan itu apa? Kalau ini ilmu politik, ini administrasi publik, lalu ilmu pemerintahan itu apa? Tidak ada jawaban yang memadai dari guru-guru saya. Tidak ada. Nah, karena itu saya hanya membangun kepercayaan diri aja. Oh, kalau begitu studi pemerintahan itu ya politik ditambah administrasi aja, digabungkan. Gitu ya. Karena itu lalu skripsi saya itu temanya adalah budaya politik birokrasi. Jadi tidak ngomong birokrasi dari sisi administrasi publik, juga tidak semata-mata politik, tapi menggabungkan antara politik dan administrasi. Itu keyakinan saya pada waktu itu, meskipun saya juga tidak bisa menjelaskan secara ontologi dan epistemologi ketika ditanya orang, ilmu pemerintahan itu ilmu apa? Ya. Bahkan ini juga pada bulan April tahun 2019 ada dosen ilmu pemerintahan UMY, orang sosiolog tapi dia duduk di ilmu pemerintahan UMY, namanya Dr. Yuli Khotir. Dia tanya ke saya, Mas, ilmu pemerintahan itu ilmu apa? Ilmu tidak jelas, saya jawab gitu. Ilmu tidak jelas, apalagi di tempatmu di UMY itu sangat tidak jelas itu. Dia ketawa ya, ketawanya kenceng banget. Lalu dia jujur mengatakan, ya, jadi buku-buku yang kita pelajari itu ilmu yang ya nggak jelas, dan itu punya sumbangan yang merusak. Nah, wujudnya antara lain adalah camat di mana-mana. Kalau Anda buka YouTube atau buka media sosial yang lain, atau yang saya lihat secara langsung di Jogonalan Klaten itu ada gapura tulisnya pemerintah kecamatan Jogonalan. Kan itu ilmu pemerintahan yang sebodoh itu. Nggak ada ceritanya, nggak ada teori, nggak ada undang-undang yang mengatakan kecamatan itu sebagai pemerintah. Waktu KKN di sana itu kan camatnya tersinggung itu. Kan saya mengatakan nggak ada ceritanya pemerintah kecamatan itu. Tapi camatnya kan ngomong saya atas nama pemerintah Kapanewon, pemerintah kecamatan kan gitu. Pembawa acaranya juga ngomong pemerintah kecamatan. Loh, ini didikan dari mana? Itu karena didikan ilmu pemerintahan yang tidak jelas, itu baru yang ini loh, baru yang sepele loh ya. Belum yang lain. Nanti wujud yang lain itu tadi, kalau orang ngomong pemerintahan ya ngomong protokoler gitu. Wah, kalau orang ngomong protokoler itu mereka berapi-api. Padahal protokoler itu adalah sebuah negaranisasi pemerintahan yang memblokade hubungan antara pemerintah dan rakyat. Itu namanya protokoler. Katanya untuk keamanan, untuk ketertiban. Jadi begitu protokolernya akhirnya ya yang disebut pemerintah itu akan kehilangan komunikasi dengan rakyat. Karena itu lalu ditembus oleh Jokowi. Jokowi itu menembus itu, dan apa yang dilakukan oleh Jokowi itu sebenarnya memberikan pelajaran kepada kita tentang transformasi dari pemerintah dari pemimpin menjadi pemerintah. Jokowi itu memberikan pelajaran kepada kita, dia sedang berjuang menjadi pemerintah dalam arti yang sebenarnya.
Ya, itu banyak ya yang kita ini, dan saya sudah sampaikan di channel saya udah sangat banyak. Nah, lalu mazhab Bulak Sumur itu kan tahun 2009 itu kan meninggalkan ilmu pemerintahan. Mereka berdebat cukup lama. Dari tahun 2005 mereka berdebat. Mereka mengatakan bahwa ilmu pemerintahan bukan ilmu. Tidak ada ilmu pemerintahan. Nanti akan mengalami kesulitan untuk komunikasi secara internasional. Lalu ilmu pemerintahan mereka tinggalkan dan berganti menjadi politik dan pemerintahan. Tubuh pengetahuannya bukan lagi ilmu pemerintahan tetapi ilmu politik. Jadi karena supaya tidak historis istilah pemerintahan tetap dipakai. Mereka tidak menggunakan prodi ilmu politik ya, tapi politik dan pemerintahan. Yang Jatinangor itu Unpad dan IPDN. Itu satu jenis. Transformasi mereka itu dari ilmu perkantoran menjadi ilmu perkapalan. Atau istilah lain namanya ilmu pengemudian. Pengemudi ya. Itu kibernologi dan sebagainya itu loh yang sudah saya kritik juga. Nah, mereka itu jumlahnya banyak dan itu dianut oleh perguruan tinggi ilmu pemerintahan di seluruh penjuru negeri. Dianut mereka. Kalau mau jadi dokter ya di sana. Dokter ilmu pemerintahan, rasa administrasi. Gitu ya. Jadi sekolahnya di sana. Itu saya katakan ini bukan ilmu pemerintahan tapi ilmu perkapalan. Mengapa ilmu perkapalan? Karena mereka membuat metafora pemerintahan itu ibarat kapal. Kapal itu ya ini besar, ada kapal besar menuju satu tujuan. Nahkoda itu pemerintah. Lalu warga negara itu disimpelkan menjadi penumpang gitu loh. Jadi bagaimana melayani para penumpang dengan baik. Itu sesimpel itu. Mereka memahami pemerintahan itu kayak manajemen kapal itu. Atau bahasa lainnya, mereka memahami pemerintahan itu manajemen publik. Jadi tidak ada perbedaan antara ilmu pemerintahan dengan manajemen publik. Bulan November tahun 2021 kemarin saya diajak diskusi oleh teman-teman ilmu pemerintahan di FISIP Umrah ya. Universitas Maritim Ali Haji di Tanjung Pinang. Diskusi dari pagi sampai sore. Ada seorang teman namanya Han Rizal. Dia bilang begini, ya saya itu mengikuti S2 juga di Bandung. Ilmu pemerintahan baik di Unpad maupun di PDN itu tidak jelas. Kami tahu ini tidak jelas. Lalu dia mengatakan kalau ilmu pemerintahan versi Master itu jelas, tapi saya tidak bisa mengikuti. Jadi serba susah. Karena itu mereka bilang rekomendasi saya apa? Ya sudah kalau gitu tutup aja ilmu pemerintahan itu. Tutup aja atau diganti ya. Diganti ilmu politik atau diganti administrasi publik, tergantung pada SDM yang ada. Nanti kalau dosennya lebih banyak berisi administrasi publik ya ganti aja administrasi publik gitu. Jadi kalau ilmu pemerintahan ya harus duduk dengan tegas, dengan baik ya. Karena ilmu pemerintahan ini sebenarnya dasar, tetapi karena kita itu salah memahami. Dan saya memperoleh sumbangan dari orang bernama Josh Rathskelder. Ini bukunya udah dicetak ya. Udah punya cetakan. Firdaus sudah punya. Wis dibaca dong. Lumayan. Kenapa? Tiga zaman. Three Ages of Government. Tahun 2020 terbit. Nah, saya memperoleh berkah. Jadi ketika mengisolasi diri di kamar itu saya menemukan buku itu. Nggak usah kemana-mana.
Dan belum lama saya menemukan juga buku dia yang hadir pada tahun 2003, Government Public Administration Perspective. Gitu. Meskipun ada kosakata perspektif administrasi publik, tetapi Josh itu selalu pandangannya adalah historis sosiologis. Jadi tidak melihat pemerintahan itu hanya soal organisasi atau sistem di dalam kantor. Yang menarik adalah bahwa pemerintah itu melekat dalam masyarakat. Nah, ini pandangan sosiologis historisnya di situ. Ada pemerintah bersama masyarakat, ada pemerintah di atas masyarakat, dan ada pemerintah dalam masyarakat. Dan itu Josh itu menyampaikan pada awal-awal dulu, kira-kira 20 tahun yang lalu, dia menyampaikan 3 poin kritik terhadap studi pemerintahan. Bukan ilmu pemerintahan, tapi studi pemerintahan. Kritik yang pertama, studi pemerintahan itu mengalami kompartementalisasi. Kompartemen. Kompartemen itu namanya sama dengan kotak. Bahasa lainnya silo ya, di kotak-kotak gitu. Dan antar kota itu tidak saling menyapa. Jadi bahasa lainnya studi pemerintahan itu dimutilasi, dipotong-potong, sehingga orang itu tidak memperoleh pemahaman pemerintahan itu secara utuh. Dan itu persis seperti yang terjadi di kita. Memahami pemerintahan tapi hanya dari sudut administrasi. Gagal memahami pemerintahan dalam arti yang sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dan itu masih terkait, para sarjana yang membicarakan studi pemerintahan itu tidak tahu apa yang diketahui. Jadi kalimat dia itu ya, tidak tahu terhadap apa yang diketahui. Itu kalau istilah saya namanya profesor rupa-rupa namanya. Kan ada profesor paru-paru, ada profesor pura-pura, dan ada profesor rupa-rupa. Kalau profesor pura-pura itu ya memang profesor sama sekali tidak tahu. Kalau profesor rupa-rupa itu namanya tidak tahu terhadap apa yang diketahui. Atau istilah lain ya seperti konsultan, memberitahu terhadap apa yang sudah diketahui. Itu setara itu ya. Jadi artinya ketika orang ngomong pemerintahan, presentasinya itu panjang lebar, dia itu nggak tahu terhadap apa yang dia presentasikan itu. Itu kritik yang luar biasa. Ini sama dengan seorang profesor yang sering saya sebut profesor teh botol. Teh botol itu teknokrat yang bodoh dan tolol. Dia mengatakan begini, bahwa pemerintahan desa itu pemerintahan palsu. Lalu saya jawab, yang palsu itu bukan pemerintahan desa, tetapi pengetahuan Anda tentang pemerintahan. Saya katakan langsung sama dia, Anda itu tidak tahu terhadap apa yang Anda ketahui. Ketika Anda ngomong pemerintahan palsu itu kan intinya pengetahuan dia. Tapi ketika ditempelkan ke dalam pemerintahan desa, nah dia menjadi tidak tahu. Jadi begini ya, ini ibarat ayam ya. Ayam itu kan macam-macam jenisnya. Ada ayam kampung, ada ayam lehor, ada ayam bekisar, ada ayam cemani, ada ayam-ayam yang lain. Nah si profesor ini saya katakan, Anda itu menggunakan standar ayam lehor, lalu mengatakan ayam-ayam yang lain itu adalah ayam palsu. Itu aja metafora saya begitu. Jadi di dalam buku Rathskelder, di dalam buku yang tahun 2003, dia bilang bahwa pemerintahan itu bersifat universal, tetapi cultural bond, terikat pada budaya. Ya, jadi universal. Universalnya itu apa? Universal itu soal fungsi. Bentuknya itu pemerintah itu bisa macam-macam. Yang penting fungsinya. Fungsinya itu ya melayani dan melindungi. Itu yang selalu dia katakan, proteksi dan distribusi.
Caranya ya bisa beda-beda, strukturnya bisa beda-beda, bentuknya bisa beda-beda. Terus kemudian tekniknya, cara membagi juga beda-beda. Ada yang membagi dengan cara BLT, ya ada. Ada juga yang caranya begini, selamat pagi Pak Bupati, kasih 1 juta gitu. Ada juga yang begitu. Ada juga yang membagi dengan cara pork barrel, gentong babi, atau dana aspirasi. Ya macam-macam, itu namanya cultural bond. Ya, jadi itu pelajaran saya kira penting dari JOS itu ya tadi. Pemerintah itu bersifat universal, tetapi terikat pada budaya. Nah, yang universal sama cultural itulah yang penting untuk kita pelajari. Dan profesor ini yang tadi mengatakan palsu itu karena ya dia pakai standar. Standarnya standar formal. Oh, karena pemerintahan desa itu tidak punya ASN. Pemerintahan desa nggak punya dinas-dinas. Pemerintahan desa nggak punya konsil. Pemerintahan desa tidak punya pelayanan publik. Lalu dianggap sebagai palsu. Gitu loh. Jadi artinya sama ketika dia, oh ini ayam itu ya ayam lehor. Dia produktif, cepat. Bertelur secara cepat. Kalau digoreng, dimakan ya lunak, gitu kan? Lalu dia digunakan sebagai standar. Ayam-ayam yang lain akan dia katakan sebagai ayam palsu. Lalu saya jawab, yang palsu itu adalah pengetahuan Anda tentang pemerintahan itu ya. Nah itu kritik kedua dari Josh Rathskelder. Yang ketiga, dia mengibaratkan metafora pemerintahan itu seperti hutan belantara. Nah, para sarjana yang melakukan studi pemerintahan, kata Rathskelder itu pengennya menemukan hutan tetapi hanya sanggup melihat pohon-pohon. Jadi artinya apa? Artinya ya hutan itu sama dengan pohon. Padahal hutan bukan sekedar pohon. Jadi ada ekosistem, ada belantara, ada binatang, bahkan ada komunitas manusia. Jadi artinya dia ingin mengatakan bahwa government atau pemerintahan ya seperti hutan belantara yang itu ada tanahnya, ada pohonnya, ada ekologinya, ada ekosistemnya gitu. Tetapi kritik Rathskelder terhadap orang yang melihat pemerintahan itu tadi hanya sanggup menemukan pohon. Ya tadi sama ya. Dan itu jadinya ya tadi profesor yang tidak tahu terhadap apa yang diketahui tadi. Sama kalau para mahasiswa ketika ngomong pemerintahan tapi yang dikatakan pemerintah. Ketika ngomong pemerintah yang diomongkan pemerintahan. Kan sering terjadi itu. Sering terjadi. Nanti itu silakan dicermati aja ya. Di antara Anda sama teman-teman itu clear dulu. Ini kapan kita sedang bicara pemerintah, kapan kita bicara pemerintahan. Jadi jangan diaduk-aduk ya, karena ada juga pemerintahan tanpa pemerintah itu ada juga. Itu tadi kecamatan itu pemerintahan, tetapi tanpa pemerintah. Ketika dia mengatakan pemerintah kecamatan, nah itu palsu namanya. Itu sama dengan dia itu tidak tahu terhadap apa yang diketahui. Itu masalahnya ada di situ ya. Dan itu kita jadikan dasar buku Rathskelder itu, dan itu penting untuk kita pelajari, buku wajib bagi para mahasiswa ilmu pemerintahan. Ya, jadi itu konteks ya. Dan kemudian saya udah bicara berapa lama, Bro? 40 ya. Lalu kita munculkan ada 5G. 5G ya. Nggak mungkin akan kita bahas secara tuntas di sini. Ini serinya bisa 4 semester memang kalau kita belajar 5G ini bisa ini ya. Itu kan ngomong G1 itu bahas 1 semester aja nggak cukup. Itu namanya tanpa batas, terus menerus berkembang. Kita ngomong G itu ya. Jadi saya ingin mengatakan begini ya. Ini ya.
ini ada di dalam buku-buku judulnya Ilmu Pemerintahan yang ditulis oleh para profesor. Termasuk sebuah nada dasar atau common ground yang disepakati oleh asosiasi. Mereka sepakat begini, dan itu ditulis dalam buku. Pemerintahan itu adalah hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah dengan segala variasinya. Keywordnya memerintah, hubungan yang memerintah dan diperintah. Itu kesepakatan di antara para profesor, para orang-orang yang mengajar di ilmu pemerintahan. Dengan demikian, ilmu pemerintahan, ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara yang memerintah dan diperintah. Itu ya, jadi itu kalimat itu ya. Dan Profesor Sadu Wasustiono mengatakan bahwa pemerintahan adalah hubungan antara yang memerintah dan diperintah dalam konteks kewenangan dan pelayanan. Ditambahkan konteks pelayanan dan kewenangan tadi, kewenangan dan pelayanan. Apa komentar Anda? Anda harus bisa membongkar ini. Jadi itu menimbulkan uraian pertanyaan. Siapa yang memerintah? Ya. Kemudian siapa dan apa yang diperintah? Bagaimana cara memerintah? Nah, itu diantara KAPSIP ini itu belum menguraikan, belum memetakan itu dengan baik. Ada buku yang ditulis oleh seorang profesor dari Universitas Hasanuddin di Makassar. Dia bilang ya yang diperintah itu rakyat. Rakyat ini diperintah, itu salah. Rakyat itu tidak diperintah. Kan salah kita. Kalau mengatakan bahwa pemerintah memerintah rakyat itu salah besar. Mengapa? Karena pemerintah itu justru yang dibentuk dan diperintah oleh rakyat. Kan begitu. Yang diperintah oleh pemerintah namanya warga negara. Nah, ini udah salah itu. Pokoknya kalau mau pemerintahan mesti banyak salahnya daripada benarnya. Sama juga makanya nanti kalau Anda skripsi itu ya banyak salahnya juga. Tapi nggak apa-apa, yang penting ngaku bahwa ini salah. Jadi yang baik itu adalah mengetahui terhadap yang tidak diketahui. Itu lebih baik daripada tidak tahu terhadap apa yang diketahui. Nanti tidak jadi profesor tadi ya, seperti profesor itu ya. Lebih baik menjadi mahasiswa aja. Mahasiswa itu mengetahui terhadap yang tidak diketahui. Nah, ini lebih penting ini. Dan itu bisa dijadikan sebagai dasar kita untuk mengetahui apa yang kita ketahui. Mengapa begitu? Karena kalau profesor itu kan monopoli kebenaran. Profesor itu kekuasaan. Karena sudah profesor, lalu apa yang dikatakan itu sebagai fatwa, sebagai kebenaran. Yang itu yang saya kira bisa keliru. Saya kira semua gagasan itu bisa kita perdebatkan, ada dialektika sehingga kita itu menjadi lebih kuat. Kalau ada monopoli kebenaran dan itu diajarkan kepada seluruh republik, maka yang jadinya adalah tadi, salah satunya adalah pemerintah kecamatan tadi. Ya, jadi ini pertanyaan yang saya kira bisa kita uraikan, dan dalam tradisi Amerika itu kan ada dua pertanyaan besar. Who rules, who govern? Itu banyak studi yang ngomong tentang itu. Misalnya who rules the world? Siapa yang menguasai dunia? Jadi itu kan, makanya kan kalau kita memahami pemerintahan itu bisa macam-macam pintu masuknya. Tetapi saya ingin mengatakan kalau kita belajar pemerintahan itu siapa memerintah apa dan siapa dengan cara bagaimana. Itu pertanyaan dasarnya. Sama dengan kalau itu Harold Laswell ngomong di politik itu siapa memperoleh apa dengan cara bagaimana, berapa, kapan dan seterusnya itu ya. Nah, ini sebagai kerangka umum. Pertanyaan siapa memerintah, siapa yang memerintah? Ini kan pertanyaan bahasa Indonesia.
Tapi dalam bahasa Inggris pertanyaan bisa macam-macam. Bisa who rules, siapa menguasai. Who govern. Dan soal govern, soal rules itu kan G2 kita. Itu bisa macam-macam cara memahaminya. Kalau kita tanya, apa sih konsep untuk bisa menggantikan dan memahami pemerintah? Ya kalau dalam manajemen atau dalam tradisi masa perkapalan, maka pemerintah itu sama dengan steering. Steering ya. Steering itu mengarahkan atau istilahnya mengemudi. Dan itu pelajaran yang ada di dalam buku Reinventing Government tahun 91. Jadi untuk memahami konsep pemerintah itu di Republik ini beda-beda. Kalau orang ilmu politik lebih suka konsep ruling ya. Ruling itu kalau orang ilmu politik memahami sebagai menguasai. Kalau orang hukum, rule itu mengatur. Bahasa formal undang-undang kita mengatur dan mengurus. Tapi itu diperoleh dari bahasa Belanda, Reger dan Bestuur. Nah, dalam undang-undang dasar itu ada istilah bumi, air beserta kekayaan alam beserta isinya dikuasai negara. Dikuasai itu maksudnya apa? Nah, ini tergantung ini. Ada yang memahami dikuasai itu namanya rule dan seterusnya ya. Dan persoalan subjek yang memerintah itu bisa macam-macam. Dan saya ingin mengatakan konsep pemerintah itu yang ini yang ideal, pemerintah itu dasar. Itu bisa kita kaji dari banyak sudut konsep pemerintah itu. Saya pernah mengatakan bahwa pemerintah itu adalah organisasi kekuasaan yang khas dalam republik untuk membebaskan manusia dari absolutisme raja dan etatisme negara. Itu konsep pemerintah. Jadi pemerintah dalam hal itu mencakup presiden dan wakil rakyat, DPR, parlemen. Parlemen itu juga government. Kalau dalam buku klasik, pemerintah dalam arti sempit dan pemerintah dalam arti luas. Tapi kita tidak boleh terjebak memahami pemerintah hanya ngomong trias politika, salah. Biarkan itu dipelajari oleh orang hukum. Sarjana pemerintahan tidak boleh sedangkal sarjana hukum ketika berbicara pemerintah. Ini kita mengalami transformasi, ada raja, ada negara, ada pemerintah. Itu ya, dulu awalnya semuanya raja. Dan kalau kita belajar pada mazhab yang berbicara negara itu adalah Eropa kontinental, lalu yang berbicara pemerintah adalah Anglo-Saxon. Konstitusi kita mengenal dua-duanya, negara yang dikenal, pemerintah yang dikenal. Itu campuran. Tapi campurannya seperti apa kita tidak pernah bicara soal itu. Kita bicara negara hukum, Reichsstaat itu Eropa kontinental. Tetapi negara yang dibentuk di Indonesia itu berbeda. Sangat berbeda. Jadi kita itu istilahnya asal comot aja. Ya, asal comot konsepnya, tetapi tidak pas. Sama juga dengan sekarang ada istilah digital government. Itu namanya teori template namanya. Jadi kita memahami segala hal itu hanya dengan template, hanya dengan ya udah dicangkokkan tapi tidak jalan. Sayang ya. Jadi konstitusi itu pada akhirnya dia hanya menjadi template. Padahal dia bisa kita radikalisasi menjadi sesuatu yang sangat ideal. Jadi sekali lagi pemerintah itu ya, dia organisasi kekuasaan yang membebaskan. Jadi artinya pemerintahan itu ya pembebasan. Tetapi
yang raja itu juga disebut sebagai pemerintahan. Jadi bisa jadi raja itu adalah pemerintahan tanpa pemerintah. Kecamatan sama, dia pemerintahan tanpa pemerintah. Gitu ya. Nanti yang G1 itu bisa macam-macam. Pertanyaannya siapa sih yang memerintah? Bisa raja, bisa negara, bisa pemerintah, bisa camat, bisa bahkan kalau kita kontraskan dengan postkolonial, yang memerintah itu bukan sekedar pemerintah, tapi alat pun memerintah. Angka memerintah, data memerintah, Seskudes memerintah, SDGs desa memerintah, pembangunan juga memerintah. Jadi istilah developmental government itu apa namanya? Yang menjalankan pemerintahan itu adalah pembangunan. Jadi seperti kita di Indonesia ini, kita mau ngomong apapun ketemu. Ya. Dan itu salah kaprah ya, pemerintahan oleh pembangunan, dari pembangunan oleh pembangunan dan untuk pembangunan. Jadi pada hari ini pemerintahan kita itu juga semata-mata diarahkan, digerakkan dan diarahkan untuk pembangunan. Padahal pembangunan itu sebenarnya kejahatan. Jahat banget ya. Jadi konsep pelayanan dan pelindungan itu lalu digantikan dengan pembangunan. Ya, ini saya udah di sini sudah nggak enak ini. Itu dulu ya Anci ya. Jadi ini Manasan ini belum sampai pada secara detail G1, G2. Itu di YouTube saya udah banyak banget itu ngomong itu. Sampai udah bosan. Saya kira gitu, waktu saya kembalikan pada moderator. Makasih.